Membawa monyet ke tepi hutan untuk memanjat pohon kelapa. Hidup adalah sebuah perjuangan, jangan mundur dan mengeluh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, kali ini tuh aku mau masak-masak lagi nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Pokoknya aku tuh sekarang itu apa-apa itu di videoin ya teman-teman. Mau masak apa itu aku usahain buat di videoin. Karena apa ya, karena biar ada stok video gitu ya. Cuman memang udah ada beberapa hari ya teman-teman aku itu nggak fokus bikin video dalam sehari itu 2 kali, karena anak-anak itu kadang rewel gitu ya. Jadi kadang aku bikin video dalam sehari itu cuma 1 kali lah gitu ya. Kadang juga cuman dapatnya itu kayak cuman buat 1,5 video gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dapatnya 1,5 ya besoknya aku sambung lagi biar genap jadi 2 video kayak gitu ya. Intinya sih teman-teman, kalau misalnya kita ngonten ini tuh jangan jadiin beban gitu. Kalau misalnya hari ini bener-bener kondisinya nggak bisa nge-record gitu ya, ya udah nggak apa-apa, kita libur dulu. Tapi di saat kita bisa nge-record, alangkah baiknya semua kita record ya, agar kita itu ada stok. Jadi di saat kita ada kendala untuk bikin video kita tetap bisa tayang dan tetap bisa konsisten gitu ya. Nah teman-teman, kali itu aku mau bikin bakwan ya. Dan itu tadi sayur-sayurannya semuanya udah aku potong-potongin, udah aku iris-iris. Nah ini dia bumbunya. Tadi ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada merica bubuk ya teman-teman. Dan ini tuh udah aku blender halus gitu. Dan di sini aku mau tambahin tepung terigu. Terus nanti juga aku kasih sedikit tepung beras sih ya, biar kayak lebih enak aja gitu. Di tempatku itu lagi sering banget yang namanya itu musim hujan teman-teman. Jadi kayak punya cemilan bakwan kayak gini tuh bener-bener enak banget menurut aku. Jadi kalau aku bikin bakwan itu memang adonannya memang rada banyak ya, karena memang kadang itu bolak-balik ngegoreng teman-teman. Misalnya di sore hari ini tuh aku goreng itu sebenarnya bukan buat lauk malam gitu ya. Itu palingan buat dicemilin doang. Nanti pas mau makan malam ya itu tuh nanti dimasak lagi gitu ya, digoreng lagi gitu untuk si bakwannya kayak gitu. Kalau kalian bikin bakwan itu bumbunya yang kalian kasih itu apa aja sih teman-teman? Apakah sama kayak aku, kayak pakai bawang merah, bawang putih? Tadi aku juga kasih kemiri tapi yang kecil aja gitu ya. Terus juga aku kasih merica bubuk gitu. Nah kalau kalian apa aja nih bumbunya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk diatur untuk garamnya ya teman-teman, dan juga roikonya. Nah selanjutnya di sini tuh aku mau ngiris-ngirisin bawang nih ya teman-teman. Nah ini ada bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris. Cuman nggak banyak sih ya aku ngiris-ngirisnya, ya secukupnya aja lah buat dipakai masak. Ketika aku lagi dubbing ini, aku tuh lagi ngalamin yang namanya itu sakit tenggorokan teman-teman. Kayaknya lagi musimnya juga pada sakit gitu ya. Apalagi di tempat aku itu cuacanya tuh sering bener-bener nggak menentu teman-teman. Kadang itu panas, hujan gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa kayak kerongkonganku itu sakit. Tapi kalau dibilang batuk mah aku nggak batuk gitu ya. Tapi kayak kerongkongan itu kayak ada yang ngeganjel gitu ya rasanya. Jadi kalau misalnya suaraku itu berasa beda gitu ya, semoga aja lah kalian nggak keganggu ya. Oke, balik ke videonya lagi. Nah ini di wajan ini aku udah masukin bawang merah, cabai, tomat, dan juga terasi ya, karena aku tuh mau bikin sambal terasi atau sambal belacan ya teman-teman. Kalau kami di sini bilangnya sambal belacan ya. Dan ini aku lagi bikin goreng telur dadar juga ya teman-teman. Ini tuh buat tambahan lauknya, karena memang hari itu aku mau masak menu yang simple aja. Mau bikin telur dadar, terus nanti sambal terasi, dan juga bakwan goreng aja ya. Aku nggak bikin sayur aja karena memang kalau sayur itu kan memang kurang laris ya di rumah. Jadi ya udahlah masaknya kayak gini aja. Toh juga kan di bakwannya itu udah ada sayurnya. Nah teman-teman, ini pas aku mau balik telurnya gitu ya, itu tuh malah kurang rapi teman-teman. Ya Allah nggak apa-apa lah ya, yang penting mah masih bisa dimakan ya teman-teman. Itu tadi agak kurang rapi gitu ya, kurang bagus bentukannya, tapi ya masih bagus lah gitu ya, masih enak kok. Ini ya teman-teman, nggak hancur-hancur banget, masih kelihatan bisalah buat buat dimakan gitu ya teman-teman, karena kan gak hancur-hancur banget gitu ya. Sebenarnya hancur juga kan bisa dimakan ya teman-teman. Toh juga nanti kalau udah dimakan kan jadi hancur. Cuman kan kalau dimasukin ke video itu, kalau misalnya bentukannya kurang bagus itu ya kurang bagus juga kelihatannya di kamera kan.
Tapi aku yakin kalau misalnya kalian ngelihat masakan aku, pasti kalian juga sering ya teman-teman, kadang itu mau balik telur dadar malah telurnya itu hancur ya. Aku yakin sih kalian itu juga pernah yang ngalaminnya. Nah, lanjut di sini tuh aku goreng bakwan ya teman-teman, seperti yang aku bilang, ini bakwan aku goreng. Dan ini untuk si sambelnya tadi ya. Sambelnya ini aku tidak ulek ya teman-teman, karena alhamdulillah aku lagi mager buat ngulek. Jadi aku tuh memutuskan untuk aku blender aja. Mohon maaf juga kalau misalnya banyak kedengaran suara motor mondar-mandir ya teman-teman, karena rumahku ini tuh memang nggak di tepi jalan banget, tapi di samping rumahku, depan rumahku, bahkan belakang rumahku itu bisa lewat motor teman-teman. Jadi kadang itu orang lewat itu dari mana aja gitu ya, kadang dari samping, dari depan itu tuh bisa teman-teman. Jadi maafkan kalau misalnya banyak kedengaran suara kendaraan ya. Nah, ini tuh aku bener-bener kayak dilanda buru-buru sih teman-teman dubbingnya, karena aku tuh lagi ada PR banget buat dubbing beberapa video gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener buru-buru buat ngedubbing, karena posisinya pas aku lagi dubbing ini anak-anak tuh lagi tidur gitu. Terus juga kalau misalnya nanti mereka bangun gitu ya teman-teman, itu pasti bakalan berisik banget dengan suara dengan suara sepedanya mereka gitu loh teman-teman, suara musik sepedanya gitu ya. Terus kalau misalnya aku tunda lagi, takutnya nanti tetanggaku nyalain musik gitu teman-teman, karena beneran aku tuh kadang pas mau dubbing tetangga malah nyalain musik gitu ya. Jadi kan kadang kurang fokus gitu, takutnya kan kalau tetap dipaksain bakalan kena hak cipta. Makanya ini tuh mumpung situasi dan keadaan lagi aman, ya udah aku buru-buru aja buat dubbing. Nah teman-teman, sambal terasinya tadi udah mateng dan juga udah agak dingin ya itu tadi sebenarnya untuk si sambelnya. Jadi aku kasih jeruk nipis biar lebih sedap. Tadi juga aku kasih gula merah ya teman-teman di cabai terasinya atau sambal terasinya biar lebih sedap, karena memang mumpung aku tuh lagi ada ya untuk stok gula merah. Perjuangan menjadi seorang konten kreator itu sebenarnya tidak terlalu susah dan juga nggak gampang-gampang banget ya teman-teman. Aku yakin sih teman-teman yang namanya nyari duit mah nggak ada yang gampang ya kan, tetap aja butuh usaha, pasti capeknya ada gitu ya. Terus juga kadang itu benar-benar butuh perjuangan juga ya teman-teman, karena ya kalau mau cari duit ya begitu gitu kan. Kayak misalnya aku gini ya teman-teman, kadang itu kayak mau dubbing itu benar-benar banyak aja penghalangnya gitu ya. Dari tetangga yang nyalain musik, dari anak-anak yang rewel, hujan gitu segala macam kan. Ya memang sih hujan itu memang berkah teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita bawa dubbing ya kan itu tentu nggak enak gitu ya kemasukan di video. Oke deh teman-teman, balik dulu ke videonya. Nah di sini aku udah beres buat masak-masak, langsung aja aku lap-lap ya ini semuanya, karena kan tadi aku bikin sambal terasi ya. Kebayang dong teman-teman kalau bikin sambal terasi itu tuh dapur kita baunya gimana gitu ya, bau sambal terasi. Terus juga biasanya banyak lalatnya gitu ya. Nah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Beres masak memasak, lanjut aja di sini tuh aku mau beres-beres pastinya di dapur, bersih-bersih ya teman-teman. Terus juga tadi untuk lauk perlaukan itu aku simpen aja ke dalam tudung saji. When nothing really matters, that's all I wanna do. Di tempatku saat sekarang ini tuh memang lagi sering banget hujan ya teman-teman. Terkadang itu tuh dia tuh hujannya tuh nggak terus-terusan gitu loh. Misalnya hujan bentar habis itu berhenti, nanti hujan lagi terus berhenti lagi kayak gitu ya. Jadi kayak hujannya itu kayak bukan bener-bener tumpah semua gitu loh sekaligus gitu ya teman-teman, kayak bertahap gitu loh hujannya itu turun. Oke, lanjut lagi. Nah ini tuh setelah di malam harinya ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah berganti kostum ya, karena kan udah mandi. Jadi di sini tuh aku mau lipetin pakaian. Masya Allah, itu lipatan pakaian aku udah bener-bener menumpuk banget. Udah bener-bener minta dilipat segera ya teman-teman. Ini tuh lipatan pakaian aku 2 hari aku ngelipat pakaian. Cuman memang kelihatannya tuh banyak banget karena itu tuh ada spray juga gitu ya. Jadi kelihatan bener-bener banyak. Aku tuh bener-bener sebenarnya tuh pengen ya teman-teman, kayak misalnya habis diangkat terus langsung dilipat gitu ya. Tapi beneran deh kadang itu kayak ngerasa nggak sempat gitu loh. Masya Allah banget ya. Kayak berasa paling sibuk aja deh kalau emak-emak ya teman-teman. Padahal mah kalau sebenarnya langsung diangkat terus langsung dilipat, nanti tuh lipatan kita itu nggak bakalan numpuk gitu ya. Tapi kayaknya untuk membangun itu bener-bener susah banget menurut aku ya. Karena terkadang itu pas aku ngangkat pakaian itu teman-teman masih ada kerjaan lain yang belum aku pegang gitu. Jadi ya udah aku tinggalin lah dulu lipatan pakaian. Alhasil lipatan pakaianku ini jadi numpuk seperti ini.
Kalau lipatan pakaian tuh udah banyak ya teman-teman, terkadang itu bener-bener waktunya itu lumayan lama gitu ya buat kita itu ngelipatin pakaian doang. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, nggak mungkin kan kita ngelipatnya itu tuh nanggung-nanggung dikit-dikit dulu. Nah itu aku paling males tuh ya kayak begitu ya. Jadinya ya biarin aja lah gitu teman-teman. Kalau ngelipat pakaian kayak gini pas lagi banyak ya, kalau misalnya di video kan nggak berasa terlalu lama ya karena kan videonya aku cepetin. Nah tadi teman-teman kalian ngelihat nggak aku itu ngomel? Nah itu tuh aku ngomel sama pak suami teman-teman, dia itu tahu aku tuh lagi ngerekam gitu dia malah lewat teman-teman di depan kamera, padahal di belakang kamera tuh juga bisa lewat gitu ya. Dia itu lagi ngerjain aku dan aku tuh kesel teman-teman. Kadang gitulah ya teman-teman, kalau misalnya suami itu ya kadang suka iseng, udah tahu bininya itu tuh lagi bener-bener fokus gitu ya bikin konten, malah diisengin. Dia itu mondar mandir gitu kan, jadi kayak bener-bener nggak enak dilihat gitu. Makanya aku tuh ngomel, malah pak suaminya itu ketawa. Suami kalian tuh juga sering nggak sih teman-teman iseng kalau misalnya pas kalian tuh bikin konten? Kalau ada yang saman boleh tulis di kolom komentar ya. Nah lipatan pakaianku tuh bener-bener banyak ya teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh nggak semuanya ya yang aku masukin ke video. Beberapa itu ada yang aku yang aku skip ya teman-teman, karena kalau misalnya semuanya aku videoin beneran deh durasinya itu bener-bener lama banget. Tapi ya karena ini tuh aku videonya tuh juga lumayan banyak, biar biar siapa tahu kalau misalnya di antara kalian ada yang mager lipat pakaian juga, setelah ngelihat aku ngelipat pakaian kalian tuh jadi semangat juga kayak gitu. Seperti biasa, kalau untuk pakaian anak-anak, aku masih menggunakan metode KonMari ya untuk ngelipatnya, karena menurut aku ini tuh adalah metode yang bener-bener ampuh buat pakaian anak-anak ya, bener-bener bikin pakaian anak-anak itu rapi. Oke udah beres, aku ngelipatin pakaian. Lanjut di sini tuh aku mau tatain dulu nih ke dalam lemari pakaian-pakaian aku ini semuanya ya. Di sini aku dahulukan susun pakaiannya anak-anak ya teman-teman, baru nanti aku susun pakaian aku ke lemari aku gitu. Oh iya, kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun, harga lemari pakaiannya itu berapa Bun, yang kayak gitu. Ini kalau aku nggak salah ingat harganya itu 2.100.000 apa 2.200.000 sih, aku lupa sih teman-teman. Cuman harganya tuh kayak cuman 2 jutaan gitu loh. Lumayan murah sih menurut aku ya. Terus juga menurut aku ini tuh tahan gitu teman-teman, dan juga bagus karena kan di bagian belakangnya itu bukan kayu, bukan papan, bukan triplek ya, tapi aluminium. Jadi dia itu bakalan aman sih dari dimakan sama rayap kayak gitu. Aku tuh ada niatan juga pengen ngasih stiker di ini ya teman-teman, di lemari ini pengen ngasih stiker warna putih atau warna pink gitu ya. Cuman aku tuh mikir-mikir nanti tuh bener bisa nggak sih aku masangnya gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh masih maju-maju mundur sih teman-teman buat stikernya gitu ya. Mikir nanti tuh bisa atau enggak gitu ya buat aku tuh masangnya. Takutnya nanti tuh nggak bisa gitu loh. Tapi memang ini tuh bagus ya teman-teman kalau misalnya dikasih stiker yang polos gitu ya, karena beneran aku tuh pengen banget ke depannya rumahku ini tuh bener-bener jadi temanya itu pink putih teman-teman ya. Semoga aja lah ya, pokoknya perlahan-perlahan aja, nggak usah dipaksain, nggak usah maksa, nggak usah terlalu memaksakan, alias jangan terlalu ngoyo, yang penting pelan-pelan tapi pasti. Nah ini aku simpan mukena, jadi kemarin tuh aku ada pergi takziah gitu loh teman-teman. Jadi kalau di rumah pas aku sholat itu mukenahnya lain, dan pas aku pergi takziah aku pakai mukenah yang lain. Karena memang kalau mukenah yang aku pakai itu tuh enak banget dipakai keluar gitu ya, dia tuh enak gitu loh teman-teman, ringan gitu ya. Jadi pas kita takziah di rumah orang itu nggak terlalu gerah gitu. Nah ini aku juga udah beresin untuk pakaiannya pak suami. Lanjut di sini aku ke dapur. Masya Allah ini tuh tadi sebenarnya pengen istirahat gitu ya, terus pengen minum ke dapur. Malah aku lihat ada tumpukan piring yang belum disusun. Jadi ya udah di sini aku memutuskan untuk aku susun aja untuk semuanya cucian piring aku ini ya teman-teman. Biar biar lebih lega. Dan besok pagi tuh moodku tuh bakalan bener-bener bagus banget, karena memang udah nggak ada lagi ngelihat tumpukan kerjaan. I hope that you are safe and that I will see you soon. Aku tuh memang sekarang itu
beraktivitas di malam hari itu jarang ya teman-teman yang aku record gitu ya, karena sebenarnya kalau aku tuh memang jarang juga beraktivitas malam. Dan biasanya kalau udah malam hari tuh bener-bener mager banget buat ngerekam gitu ya. Aku tuh lebih seneng kalau misalnya di malam hari tuh bener-bener fokus itu ke istirahat gitu loh teman-teman, main sama anak-anak. Kadang aku istirahat, kadang aku fokusin buat ngedit gitu ya. Kalau dubbing mah jarang ya, kecuali Pak suami nggak ada di rumah baru aku dubbing. Tapi kalau Pak suami di rumah aku nggak bisa dubbing ya teman-teman, karena sampai saat sekarang itu aku masih belum pede dubbing di depan Pak suami. Bukan nggak pede sih ya, tapi lebih ke apa ya, kayak kurang luwes gitu ya rasanya aku tuh ngomong teman-teman kalau pas ada Pak suami gitu ya. Padahal mah aku ngomongnya juga nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kayak aku ngerasa kurang luwes dan kurang bebas aja gitu ya perasaan aku. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kerjaan aku udah hampir beres. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata dan perbuatan aku yang salah di video. Semoga kalian itu tetap enjoy dan mau untuk mampir lagi ke video-video aku yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video-video aku yang berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.